Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang produk life cycle, atau kalau misalnya dalam pengertian dalam bahasa kita adalah siklus produk, ya, siklus hidup produk. Nah, nantinya kita akan belajar bagaimana siklus produk itu mulai dari awal sampai akhir, yaitu secara umum. Yang pertama adalah bahwa ada masa introduction. Introduction ini adalah masa awal, ya, atau masa pada waktu produk itu pertama lahir, itu tentunya akan mengalami nantinya masa pertumbuhan. Yang mana setelah masa awal ini biasanya dalam masa perkenalan, pertumbuhan, kemudian nanti ada masa maturity atau kedewasaan, mature, ya, kedewasaan. Nah, mana produk ini bisa nantinya ada beberapa ciri-cirinya, ya. Di antaranya dia bisa sudah menguasai pasar, ada beberapa tempat yang dipasarkan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah di bagian setelah maturity ada decline, di sana ada penurunan, ya. Penurunan itu terjadi. Ini disebabkan karena memang pasar itu ataupun katakanlah produk itu sudah tidak lagi diterima oleh pasar. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat di sini kita pada tahapan untuk perkenalan, yang mana tahapan perkenalan kita bisa melihat contohnya, yaitu contohnya tentang produk tips atau katakanlah kaset tips, ya. Yang kemudian ada namanya produknya dia untuk katakanlah Starbucks cappuccino. Nah, ya, yang pada pertemuan awal di sini bahwa produk itu pada tahapan awal untuk dia masuk di pasar atau marketplace. Kemudian produk itu perlu promosi kepada konsumen, ya. Kemudian konsumen mencoba produk yang baru tadi. Kemudian ada beberapa untuk edukasi konsumen ini memerlukan biaya yang besar, ya. Karena memang awal untuk mengedukasinya juga perlu biaya besar, apalagi produk baru, ya. Yang untuk contoh-contohnya sederhana saja, apabila kita katakanlah pada pemasaran sabun, ya, pemasaran sabun itu tidak pada merek sabunnya saja yang untuk diperkenalkan, ya, tapi bagaimana mengedukasi konsumen bahwa dengan menggunakan sabun itu bisa menjaga kesehatan, ya. Kemudian dengan menggunakan sabun itu menjaga kebersihan, atau lebih diperdalam lagi dengan menggunakan sabun, maka katakanlah agama memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, bahwa Allah suka atas keindahan dan memang Allah itu indah seperti itu, ya. Atau dalam lebih yang mendalam lagi kalau konteks yang sekarang ini, ya, untuk mencegah adanya virus COVID-19, ya, atau COVID-19 itu adanya rutin untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini adalah suatu bentuk edukasi, bentuk edukasi. Nah, itu contoh produk sabun, ya. Nah, itu edukasi tidak langsung kepada mereknya, tapi pada fungsinya yang diutamakan. Kemudian nanti diperdalam lagi kepada mereknya, bahwa sabun ini merupakan sabun kesehatan yang cocok terhadap edukasi yang kita berikan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, itu adalah tahapnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah untuk bisa mendapatkan produk ini untuk bisa masuk di pasar. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada tahap awal. Tahap kedua itu adalah masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan ini ditandai dengan adanya banyak kompetitor yang masuk di pasar. Nah, semula katakanlah sabun kita ini misalnya dia laku, kemudian nanti di sini ada dua contoh, ya. Ada dua contoh yang katakanlah yang di sini katakanlah merek dari Fla, minuman Fla, dan katakanlah kaset di sini, ya. Yang kemudian Fla ini kemudian bisa diterima dengan pasar, kemudian produsennya atau kemudian pelaku usahanya menambahkan beberapa varian rasa, ya, di sini. Nah, ini, ya. Kemudian adanya kompetitor yang masuk. Nah, kompetitor yang masuk ini karena memang melihat bahwa produk kita sudah bisa diterima dan pasar, dan kompetitor melihat ini menjadi suatu peluang bahwa masih ada yang bisa diterima produknya untuk di pasar. Nah, kemudian produk improve-nya di sini, ya. Kalau misalnya dicontohkan yang digambar di sini, ada penambahan rasa, ya, penambahan daripada kemasan ataupun ukuran dan sebagainya. Atau nanti pada segmennya lagi nanti pada usia pada katakanlah konsumennya. Kalau katakanlah rasa A itu konsumennya itu anak-anak, rasa B itu konsumennya remaja,
Kok kemudian kalau misalnya rasanya rasa kopi itu konsumsinya dewasa, nah itu adalah pada variasi produknya. Ya. Kemudian tetap bisa produk ini bisa kompetitif dibandingkan dengan produk-produk yang lain atau bisa bersaing dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Yang berikutnya ditandai dengan adanya penjualan dari beberapa lokasi. Nah, ini ada beberapa cabang-cabang lokasi yang telah berkembang. Nah, itu. Yang tahapan ketiga ini adalah produk ini pada masa usia dewasa. Nah, ini ditandai dengan adanya penurunan daripada produk. Ya. Kemudian konsumen sudah mulai melakukan penahanan untuk membeli produk lagi. Nah, kemudian adanya tantangan daripada pembeli baru. Ya. Kemudian bisa jadi konsumen ini sudah jenuh. Nah, cara-cara yang dilakukan, ya kalau misalnya kita ambil contoh katakanlah produk Nokia, kenapa tidak bisa bertahan? Karena produk Nokia ini pelaku usahanya itu tidak menerima perubahan teknologi yang terjadi. Yang mana perubahan teknologi terjadi itu adalah adanya teknologi Android, dasar Android untuk teknologi komunikasi. Nah, itu. Nah, ini tidak bisa diterima sehingga tetap kukuh bertahan sehingga Nokia tenggelam dengan kekukuhannya. Nah, makanya katakanlah untuk zaman sekarang ini siapa yang katakanlah tidak mau berubah ya, maka dia akan menjadi musnah. Ini ada suatu pameo bahwa siapa yang tidak mau berubah maka itu akan menjadi musnah. Contoh seperti misalnya dalam gambar ini kita ada namanya kaset. Nah, sekarang kita tidak bisa menyumpai kaset karena sudah berubah. Teknologinya sudah berubah. Orang tidak perlu lagi kaset dengan fisik yang besar atau yang sulit, dengan cukup plastik atau melalui handphone sudah bisa merekam segala musik, ya katakanlah rekaman kita, ataupun bisa katakanlah dalam perkuliahan ini bisa direkam masuk dalam suatu flash disk atau handphone dalam bentuk file. Nah, ini yang perlu kita cermati bahwa dalam melakukan usaha kita harus siap-siap untuk selalu berubah mengikuti perubahan teknologi, perubahan keadaan dan perubahan perilaku konsumen. Apabila tidak mau berubah maka akan menjadi musnah. Nah, seperti itu. Yang tahap keempat ya, apabila tidak mau berubah tentunya akan mengalami penurunan dan tentu akan menjadi musnah. Bagaimana cirinya? Ya, adalah penjualan dan keuntungan menjadi penurun, ya kan? Kemudian tidak adanya support daripada marketing atau pemasaran, ya. Kemudian produk itu bisa menjadikan company menjadi tutup. Nah, ada beberapa perusahaan yang terbaru adalah perusahaan-perusahaan kamera yang tutup, ya. Kemudian ada perusahaan mobil Ford yang di Indonesia yang tutup, atau katakanlah Ford sudah tidak bisa masuk di pasar yang menguasai pasar lagi. Ini kan karena memang tidak mau berubah apa kebutuhan daripada konsumen. Ya. Kemudian tidak ada lagi permintaan konsumen terhadap produk tersebut, sehingga bisa kita gambarkan bahwa untuk contoh yang digambar ini adalah matinya produk kaset ya, rekaman dari tahun 62 sampai 92, ya hanya cukup 30 tahun. 30 tahun kalau misalnya kita melakukan usaha di usia 20 atau katakanlah di usia 30 tahun, maka di umur 60 tahun usaha itu sudah tutup. Sebelum orang pendirinya meninggal, maka usaha itu tutup. Nah, ini kan artinya tidak bagus. Tidak bisa dilakukan kontinuitas atau tidak langgeng dalam untuk menjalankan usaha. Nah, ini contoh-contohnya atau tahapan produk daripada tahapan life cycle atau tahapan life cycle produk, ya, tahapan daur hidup dari produk. Nah, ini sebagai reviewnya, ya tentunya juga nanti ada lagi ini tentang bidang jasa bagaimana. Nah, tentunya kaitannya adalah bagaimana kita menjalankan usaha itu adalah bisa menyesuaikan terhadap perubahan teknologi dan perubahan permintaan atau perubahan perilaku konsumen. Contoh sekarang ini banyak konsumen sudah berubah perilakunya. Yang semula belinya face to face sekarang melalui digital online, pembelian secara online atau secara digital. Nah, kita juga harus bisa berubah, tidak harus ngotot dengan face to face dan sebagainya. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memanage the life cycle ya? Yang pertama adalah dengan cara memodifikasi produk. Ya,
Kemudian mengubah produk, karakteristik produk. Jadi produk itu kita ubah karakteristiknya, baik itu kemasannya, kemudian fungsinya, kualitasnya, dan sebagainya. Ya. Kemudian adalah memberikan atau katakanlah menciptakan produk baru secara terus-menerus, nah, untuk meningkatkan penjualan. Kalau kita ambil contoh, katakanlah bagaimana perusahaan seperti Honda, seperti katakanlah sejarahnya sepeda motor atau mobil atau Toyota itu bisa bertahan untuk misalnya di pasar Indonesia karena mereka memberikan produk baru, new tanda kutip, secara terus-menerus. Mungkin katakanlah modelnya diganti meskipun spek mesinnya sama, kemudian katakanlah ada stripnya yang diganti atau ada warnanya yang tren yang baru. Nah, ini adalah untuk tetap bisa mempertahankan produk itu bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kita bisa memodifikasi pasar. Ya. Bagaimana kita bisa mencari pasar yang baru atau mencari konsumen yang baru. Kalau dulu, kalau misalnya pemasaran atau katakanlah misalnya tenaga pemasaran itu harus face to face, sekarang ya tidak harus face to face. Bisa melalui digital kita memasarkannya. Bisa kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi dalam memasarkannya. Dan beberapa cara-cara yang lain. Ya. Kemudian kita bisa memodifikasi produk itu untuk target pasar yang baru. Kemudian kita meningkatkan konsumen untuk bisa menggunakan produk kita menjadi lebih. Nah, itu ada perlu edukasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal itu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menjaga kesehatan dengan menggunakan sabun milik perusahaan kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita melakukan repositioning ya. Dengan cara mengubah katakanlah bagaimana kita bisa mengubah pandangan atau hubungan pandangan kita terhadap kompetitor. Nah, itu. Bagaimana katakanlah bukan menjadi kompetitor tapi bisa menjadi substitution atau pengganti produk kita. Kompetitor bisa dijadikan sebagai produk pengganti kita. Nah, ini adalah cara-cara untuk supaya mempertahankan produk kita supaya bisa tetap ada di pasaran. Yang kemudian adalah mengubah bagaimana marketing mix pasar kita. Place sekarang tidak perlu lagi tempat yang secara fisik, ya kan? Bisa melalui marketplace yang lain, secara digital, secara online, gitu kan. Price bagaimana harganya, karena tidak membutuhkan katakanlah secara fisik, maka price-nya bisa menjadi lebih rendah, nah, ya kan itu kan. Nah, itu produk, bagaimana produknya, gitu kan? Itu. Atau people, bagaimana masyarakatnya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana perubahan perilakunya. Kita harus tetap melakukan kajian secara terus-menerus supaya bisa mempertahankan produk kita itu bisa diterima oleh pasar, diterima oleh konsumen, dan bisa memperbesar pangsa pasar konsumen. Nah, ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ambil contoh, ya, itu ada di produk Star Wars atau film-film yang sekarang memang pada era pandemi sekarang itu justru orang tidak lagi menonton melalui gedung bioskop, membelinya melalui Netflix dan sebagainya, ya kan? Orang tidak perlu lagi misalnya peduli tayang di bioskop atau tidak peduli lagi dengan sensasi yang ada di bioskop atau tidak, kan begitu. Nah, ini ada perubahan perilaku konsumen yang harus bisa ditangkap, harus bisa berubah, sehingga tidak mungkin misalnya kita prediksikan kondisinya bisa jadi penonton untuk yang di gedung bioskop akan turun, bisa jadi nanti gedung bioskop juga akan nanti berubah bentuknya. Nah, bisa jadi berubah bentuknya menjadi Netflix atau berubah bentuknya menjadi secara online dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita cermati dan sebagainya. Nah, di bagian akhir ini ada penugasan di kelas ya, monggo nantinya juga bisa dikerjakan ya melalui Spada ya. Itu nantinya bagaimana jenengan jelaskan untuk 3 tahapan produk life cycle atau 3 tahapan katakanlah kehidupan produk ini melalui introduction, growth, maturity, and decline ya. Awal ya, kemudian tumbuh, kedewasaan dan decline pada sport entertainment produk. Nah, kita ambil contoh misalnya katakanlah sepak bola sekarang tidak perlu lagi berada di stadion. Ini bisa jadi nantinya sepak bola hanya di lapangan saja, kemudian nantinya juga bisa menontonnya secara online. Nah, itu. Nah, tidak perlu lagi pergi ke stadion karena era pandemi seperti ini. Atau bisa jadi katakanlah nanti kita ambil contohnya secara real, matinya olahraga golf. Nah, itu karena anak-anak muda sekarang tidak tertarik terhadap olahraga golf.
Nah, itu juga bisa menjadi penjelasan bagi jenengan untuk lebih mendalam bagaimana untuk mengerjakan tugas untuk aktivitas kelas yang hari ini. Ya, oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.